Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Faljana, NIM 70 212 10 15. Nah, di sini saya akan menjawab komposisi dan distribusi penduduk. Nah, pertanyaannya itu komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk di bagian dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataannya tersebut saya memilih benar karena komposisi penduduk itu bersifat luas yang dimana dikelompokkan di suatu negara atau di daerah berdasarkan usia tertentu. Nah, pertanyaan kedua yaitu di bawah ini yang merupakan salah satu contoh komposisi penduduk. Nah, jawaban saya ialah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Mengapa saya pilih hal demikian? Karena penduduk, umur dan jenis kelamin di sini menunjukkan angka kependudukan umur. Terus jenis kelamin itu di sebelah kiri terdapat di suatu daerah. Di suatu daerah. Nah, jawaban saya itu penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Mengapa saya tidak memilih yang tiganya ini? Karena yang digambar itu tidak tertera apakah ada pendidikan, apakah ada orang yang mau cari kerja dan di mana bekerja, di mana bekerja, apa. Jadi saya memilih penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, pertanyaan ketiga yaitu di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut umur. Jawaban saya yaitu penduduk yang mencari kerja menurut umur. Karena pada gambar tersebut hanya digambar ini umur penduduk di suatu daerah, yang diperlihatkan bukannya kerjanya. Kerjanya apa, jenis kelaminnya pun tidak ada terdapat pada gambar tersebut. Nah, pertanyaan keempat yaitu pro rating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun, misalnya data umur, ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut menurut saya yaitu benar karena pro rating itu memiliki sendiri definisinya itu secara pendapatan personal, maka dari itu perhitungan gaji pro itu ada perusahaan harus memberikan gaji tahunan sesuai porsi. Nah, pada ini usia produktif itu produktif itu ada disimpulkan ditentukan usia dari 15 sampai 60 tahun. Nah, yang tidak produktif itu selebihnya yang dimana 0,1 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana sih cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Nah, mengapa saya memilih pembagian total pro rating dengan TTNS? Yaitu karena pro rating itu adalah tabel hasil sensus yang menurut yang belum alami, berarti yang biasanya dijumpai kategori yang tak terjawab. Jika jumlah penduduk yang tergolong kategori interrelatif sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, maka kelompok penduduk dapat disebarkan ke seluruh kelompok-kelompok lainnya. Dengan menggunakan pro rating ini dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengalihkan masing-masing kelompok dengan suatu faktor R, dan yang kedua yaitu jumlah penduduk dibagi dengan jumlah penduduk TTNS. Nah, pertanyaan keenam yaitu berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu.
Alasan saya memilih jawaban saya ketiganya yaitu benar karena beberapa variabel demografi yang penting termasuk kependudukan usia, kependudukan status perkawinan, jenis kelamin dan karena dia itu bersifat faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk seperti fertilisasi yaitu kelahiran, mortalitas yaitu kematian dan migrasi. Pertanyaan ketujuh yaitu berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa pada tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Nah, mengapa saya memilih tingkat kelahiran laki-laki? Karena di mana tingkat laki-lakinya itu meningkat dilihat dari tahun 2015 ke tahun 2020. Itu laki-lakinya yang ini berwarna merah, sedangkan yang merah meningkat tahun lalu. Tingkat kelahiran pada perempuan yang berwarna biru yaitu sama-sama meningkat. Jumlah usia tidak produktif laki-laki yang dimana usia tidak produktif itu 0, sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Di sini saya jawab meningkat karena tahun 2015 itu hampir sama tetapi ada sebagian atau beberapa yang mengalami peningkatan sama-sama juga jumlah usia produktif atau perempuan. Usia yaitu yakni sama meningkat pada umumnya ada yang tetap dan ada yang sebagian meningkat dan jumlah usia produktif usia 15 sampai 19 tahun laki-laki itu tetap dia sama karena dari 2015 sampai 2020. Pertanyaan ke-8 yaitu piramida penduduk berikut ini yang menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu ragor usia produktif. Jawaban saya yaitu salah karena usia produktif itu yang dimana itu dari 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, di sini soalnya bahwa salah satu usia produktif apakah benar atau salah? Jawabannya itu salah karena yang terbanyak itu adalah di usia 5 sampai 9 tahun, umur laki-laki sebanyak 9,2%. Dan umur perempuan terdapat 8,9%. Jadi jawabannya itu salah karena yang paling banyak itu di usia non produktif atau yang tidak produktif. Nah, pertanyaan ke-9 yaitu pada tabel di bawah ini mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar? Pada jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak. Nah, di sini saya memilih pada jumlah penduduk menurut luas wilayah. Karena tabel tersebut sudah benar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.803,33 km kubik. Jumlah penduduk itu dan jumlah penduduk banyaknya 700. Nah, karena tabelnya sudah benar, populasi penduduknya di Goa ada sekitar 700, sedangkan Takalar terdapat 290-an sekarang. Mungkin kepadatannya masih sama dan maka lebih rendah Takalar karena terlihat luas wilayah Goa itu tersebut. Pertanyaan ke-10 yaitu bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai 2016. Nah, yang kalkulatif yaitu saya memilih Sulawesi Utara yang dimana dari tahun 1971 sampai 1980 dia sebanyak 3,09 dan 1980-an
3,66. Dia itu naik turun yang sangat drastis. Menurut itu saya ambil Sulawesi Tengah karena ada dari angka ketinggian 3,86 sampai 1,67. Yang terendah saya pilih yaitu Sulawesi Selatan karena tidak mencapai angka 2. Yang paling tinggi yaitu 1,74 sampai 2016 yaitu 1,10. Dan yang kategori tertinggi yaitu Sulawesi Tengah karena di tahun 1971 dia sudah tinggi dan kategori meledak. Tidak ada karena tahun ke tahun ada yang meningkat, ada juga yang menurun seperti ada Sulawesi Barat dan Papua Barat tersebut. Nah, pertanyaan ke-11 yaitu jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan atau menurut Anda pada penyebab hal tersebut? Saya menjawab di situ Nah, di sini kategori ledakannya yaitu terkena penyakit malaria karena di daerahnya itu daerah endemis yang tinggi lebih dari 5%, 5/1000, dan salah satunya di daerah Sulawesi yang terkenal yaitu seperti drastis peningkatannya. Nah, baik, itu alasan saya mengapa memilih jawaban tersebut. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.